Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Mingko Kelapa Gading yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah. Kita lanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, monggo Ustazah boleh dibantu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u an yuqaddima 'ala asy-syuru'i fil bahthi wat tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala tabarukan wa tayammunan. Wa kama huwa Sebentar. Halaman berapa itu Ustazah? 40? Atsalis sudah? Berarti udah dibahas. Kalau misalnya orang mengajarnya di tempat yang lebih tinggi itu dah. Oke. Terus menoleh kepada hadirin. Berarti belum selesai bab 3. Belum selesai. Oke. Lanjutkan Ustazah di bab ketiga di wayal tafid ilal hadirin di paragraf kedua. Wayal tafidu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasabil hajat wa yakhusu Hasbuk, jazakillah khair. Cukup dulu. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Mingko Kelapa Gading yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah. Di antara cara mengajar, ketika kita mengajar, ya, dan ini juga menjadi pesan untuk diri saya, teman-teman, yang namanya ilmu yang kita dapatkan itu ada kewajiban kita untuk mengamalkannya kembali, mengajarkannya kembali. Dan mengajar itu nggak harus menunggu sempurna. Ingat, mengajar itu tidak harus menunggu sempurna. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku niatkan ilmu yang aku dapatkan, yang Engkau telah berikan amanah ini untuk Engkau mampukan hamba bisa membagikan ilmu ini kepada orang lain. Minimal kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi boleh ibu-ibu, yang namanya mengajar nggak harus di majelis yang besar. Kita boleh kok misalnya ngajak teman kita, yuk mau nggak belajar Al-Quran, mau nggak belajar bahas kembali kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim murojaah lagi. Itu boleh, ya. Dan nanti ketika teman-teman membagikan ilmu, ya, mengajarkan teman-teman yang lainnya dalam belajar, maka hendaklah kita sebagai seorang guru atau sebagai orang yang membagikan ilmu, itu kita wayal tafid ilal hadirin. Yal tafid itu begini, kita toleh ke kanan, kita toleh ke tengah, kita toleh ke kiri. Ilal hadirin, semua yang datang. Kalau jamaahnya banyak. Tapi kalau jamaahnya misalnya hanya 4 orang, berarti fokus ke 4 orang itu. Jadi posisi kita ngajar tuh bukan hanya menunduk atau baca, ya, tapi kita berinteraksi dengan audien, berinteraksi dengan murid-murid kita, dengan jamaah, ya. Kadang nengok kanan, kadang nengok kiri, kadang lurus, ya. Dan sudah kita bahas bahwa pengajar itu
Ya, kalau duduk, makanya kenapa kok saya minta kalau pas lagi mengajar saya minta kursi dan meja agar saya bisa lebih bisa melihat jamaah yang berada di belakang gitu loh, sampai ke belakang. Ya. Kalau gurunya di bawah, apalagi gurunya mungil misalnya, ya bagaimana mau melihat jamaahnya besar-besar di belakang? Ya. Jadi tidak apa-apa. Ya, kita siapkan tempat untuk guru, bukan kita pengen dimuliakan, bukan. Tapi memang begitulah ya cara kita menghormati guru menyampaikan ilmu. Jadi kita tengok kanan, tengok kiri dan fokus yang di depan kita. Baik. Bihasbil hajah, sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya muridnya 3, ya fokus ke 3 orang itu. Dan tolong dicatat kaidah ini, mengajarlah dari hati. Jadi mentransfer ilmu itu, mengajar itu bukan hanya sekedar kegiatan mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu, tapi cobalah mengajar itu dari hati, dari dalam diri kita. Maka apa yang kita sampaikan dari hati akan sampai ke hati. Tapi apa yang kita sampaikan dari lisan saja, maka hanya sebatas sampai di telinga saja. Ya, jadi penting ibu-ibu bagi kita itu untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, luruskanlah niat hamba dalam mengajar, ya Allah, berikanlah hidayah untuk jamaah audien yang nanti akan mendengarkan, ya permudahlah, berikanlah kepahaman kepada mereka, sayangilah mereka dengan kelemah lembutan-Mu, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa mengajar dengan mudah, gitu ya. Karena kadang begini ibu-ibu, ada orang ngajar, ya masya Allah, dalilnya banyak, gitu ya, dari Al-Quran, dari hadis, masya Allah disebutkan semuanya, tapi justru tuh nggak nyampe ke jamaah, gitu loh. Justru jamaah itu menangkapnya kok sulit banget, gitu loh. Apa yang diajarkan tuh nggak nyampe. Nah, bisa jadi evaluasi bagi kita seorang pengajar, mungkin kita belum berdoa kepada Allah agar apa yang disampaikan itu ya bisa dipahami oleh jamaah. Makanya kalau teman-teman memperhatikan ya di setiap muqaddimah, kalau saya pas waktunya longgar ya nggak pempet banget, saya biasanya berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu kunci. Ya catat, nggak apa-apa. Kalau mau ngajar baca itu. Ya. Dan saya kayaknya baru menyampaikan di sini saja. Ya, di tempat lain belum. Ya. Jadi doa, enggak apa-apa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita minta sama Allah. Ya, kita ajak jamaah juga untuk berdoa, ya muallima Adam alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna, ya Allah engkau zat yang mengajarkan Nabi Adam, alimna, ajarkanlah kami ilmu, dan engkau zat yang memahamkan Nabi Sulaiman, berikanlah kepahaman untuk kami. Itu boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga begitu berdoa kepada Allah, ya muallima Adam alimni, ya kata Syekhul Islam, wahai zat yang telah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu, ajarkanlah untukku. Ya, jadi itu doa ibu-ibu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, monggo Ustazah silahkan dilanjut. Wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu aw yabhathu ma'ahu 'ala al-wajhi 'inda dhalika bimazidil iltifatin ilaihi wa iqbalin 'alaihi. Baik, hasbuk. Dan teman-teman, penting bagi kita nih seorang pengajar atau orang yang mau membagikan ilmu, itu penting bagi kita wa yakhussu man yukallimahu, mengkhususkan kita berbicara kepada orang-orang yang memang dia punya hak di dalamnya. Contoh misalnya, kalau teman-teman melihat saya mengajar di Masjid Pogung Baru di MPB, ya, itu kan ada kalanya yang hadir tuh eyang-eyang. Jadi saya mengajar di sana besok hari Rabu, ya besok salah saya, lusa hari Rabu, pekan ketiga dan keempat. Monggo ibu-ibu kalau mau datang di Masjid Pogung Baru, saya ada di sana. Sebagian jamaah Wingko juga ada di sana. Ada Bu Retno yang biasa saya lihat, ada siapa lagi tuh. Ya besok insya Allah kita belajar bab sholat khauf dan sholat istisqa hari Rabu besok. Besoknya lagi adab. Jadi Rabu pekan ketiga dan keempat. Itu di sana yang hadir tuh eyang-eyang rata-rata.
Masya Allah. Jadi separoh eyang-eyang, separoh yang muda-muda. Nah, kalau mungkin Mbak Tias pernah hadir, saya biasanya karena di sana ada eyang-eyang ya, itu karena Masya Allah, Allahumma barik, mereka itu Masya Allah cinta ilmu gitu ya. Itu kalau pas lagi ngajar, tiba-tiba ada yang belum sesi tanya jawab, ya tiba-tiba ada yang angkat tangan gitu ya. Terus pas sesi pertanyaan, yang sebelah sini angkat tangan, yang muda-muda, yang eyang-eyang angkat tangan. Maka biasanya saya dahulukan yang eyang-eyang ini. Ya, saya lebih memilih, monggo eyang silahkan, ada yang mau ditanyakan gitu ya. Nggak apa-apa, kita berikan mereka haknya, karena Masya Allah eyang-eyang ini kan orang-orang yang Allah berikan ilmu terlebih dahulu daripada kita semuanya ya. Di usianya yang sudah lanjut usia tetap mereka bersemangat untuk datang dengan tertati-tati. Ada yang kakinya sakit, saya kenal beliau, ada yang lututnya sakit ya. Mereka semangat untuk datang dalam menuntut ilmu. Maka kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, hendaklah memberikan haknya mereka. Jangan sampai kita justru mendahulukan anak-anak muda gitu loh. Karena anak-anak muda datang ke majlis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, dalam kondisi sehat walafiat. Sedangkan eyang-eyang ya datang itu dalam kondisi Masya Allah perjuangan. Ya, maka kita kalaupun misalnya ada eyangnya mau bertanya misalnya ya kemudian kita bisa mendekat, ya kita mendekat enggak apa-apa. Ya, kita samperin, ada yang mau saya bantu, itu boleh kok, boleh. Ya, jadilah seorang pengajar yang memiliki akhlak yang baik, teman-teman. Jangan sampai kita itu menjadi seorang guru dan mengatakan, aku loh seorang guru, ya harus dimuliakan, harus dihormati. Jangan. Ya, demi Allah bukan itu tujuan kita. Bahkan saya kadang pekewuh ya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman udah paham nih, kalau nganter saya atau jemput saya, jangan sekali-kali dibukakan pintu mobilnya. Saya malah justru kalau saya dibukakan pintu mobilnya, saya balik tak bukakan pintu mobilnya. Iya. Karena itu sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Ya. Kita pun nggak tahu siapa yang mulia di hadapan Allah, ya sudah. Ya. Ketika kita mau memuliakan jamaah, ya caranya kita jangan sampai menjadi waliyadzubillah na'udzubillah summa na'udzubillah Allahumma inna na'udzubika minat takabbur. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, ya karena ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tidak apa-apa tawadhu, ya rendah hati karena Allah, bukan karena orang. Ya, jadi wa yakhussu man yukallimahu. Jadi kita boleh mengkhususkan orang yang memang kita mau ajak bicara. Contohnya tadi dia punya ya Masya Allah usia yang lebih sepuh, yang lebih tua, tidak apa-apa. Ya, baik. Yasalu aw yabhatsu mahu 'ala al-wajhi 'inda dalika bimazid iltifat ilayhi wa iqbal ilayhi. Atau kita bertanya. Ya bertanya itu juga boleh. Bertanya kepada hadirin, misalnya ketika saya mengajar saya tanya kepada ibu-ibu, gimana ibu-ibu, sehat? Nah, itu boleh. Teman-teman boleh kok begitu. Ya ada jamaah, audien tanya. Kalau audiennya sedikit, ya Masya Allah, Allahumma barik. Boleh tanya gimana hari ini kabarnya ibu-ibu. Ya, gimana perasaannya. Karena banyak wanita-wanita zaman sekarang teman-teman yang butuh untuk didengarkan. Ya, tapi kalau saya mendengarkan satu persatu, ini berapa orang ini? 100 lebih ya? 200 ada nggak? 150 satu-satu habis waktunya. Ya. Jadi boleh kita bertanya ya. Dan kita yabhas ma'ahu 'alal wajhi 'inda dzalika, kemudian kita berupaya untuk melihat kondisi jamaah, itu boleh silakan ya. Wa in kana, monggo silakan Ustaz. Wa in kana saghiran aw wadhi'an fa inna tarka dzalika min af'alil mutajabbirina mutakabbirin. Betul. Tadi saya sudah bahas bahwa kita ini teman-teman ketika mengajar, ketika kita menyampaikan ilmu, jangan kita menganggap kita itu sok gitu loh. Menjadi orang yang saya itu orang yang naudzubillah ya, saya itu orang yang berilmu sedangkan murid-muridku nggak berilmu. Itu jangan. Ya bisa jadi orang yang mendengarkan ilmu itu lebih baik Allah berikan petunjuk untuk bisa mengamalkannya daripada yang menyampaikan. Ya. Jadi orang Arab tuh bilang hati-hati ketika kita menyampaikan ilmu, jangan sampai kita itu takabur, jangan sampai kita itu sombong, jangan sampai kita merasa ini loh aku loh sudah di guru, jangan. Ya, tetap ya murid juga kalau Allah berkehendak untuk memberikan kepada dia petunjuk, maka bisa jadi dia lebih melesat terlebih dahulu, ya mendahului kita dalam bab amal. Ya, jadi tetap kita dalam kondisi rendah hati, tidak perlu kita sombong-sombongkan karena sesungguhnya jikalau Allah mencabut ilmu dari kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Semua dari Allah dan Allah akan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Baik, kemudian pesan saya teman-teman, ini nggak ada, ini pesan dari saya. Kalau kita mau mengajar, kalau kita mau membagikan ilmu, itu jangan sampai ada dalam diri kita itu rasa bangga gitu loh. Bangga. Temanku itu belum diangkat menjadi pengajar, sedangkan aku udah. Jangan. Ya, itu bentuk akhlak yang tidak baik. Ya. Gimana caranya Ustazah kalau misalnya di sini belum ada ya, kalau di online sudah ada i'dadul muallimat. Itu i'dadul muallimat itu adalah sekolah menyiapkan para guru. Nah, biasanya dari sekian banyak peserta, misalnya ambillah 50 peserta, itu akan diambil yang terbaik 5 orang misalnya. Ya 5 orang untuk praktek mengajar. Ya, praktek mengajar yang murid-muridnya siapa seluruh dunia. Ya. Itu ada gitu loh. Saya tahu persis gitu ya. Dan 5 orang ini teman-teman berarti kan yang dipilih sama Allah, yang dipilih oleh gurunya yang udah siap mengajar gitu, dari 50 orang itu. Maka kalau teman-teman misalnya suatu hari di Wingko ini, misalnya kita nggak akan pernah tahu ya, barangkali di Wingko dibuka kelas i'dad muallimat. I'dad muallimat itu sekolah khusus persiapan guru-guru yang mau mengajar. Kemudian nanti pesertanya banyak ya. Maka guru akan melihat oh yang sudah berhak mengajar ini hanya sebagian saja. Nah, kalau teman-teman terpilih ya menjadi seorang yang siap untuk mengajar, wallahi jangan sampai ada dalam diri kita ini, aku loh yang lebih baik daripada temanku, dia belum terpilih, aku sudah terpilih. Jangan. Allah yang memberikan itu kepada kita. Fadl minallah. Keutamaan itu dari Allah, bukan dari kepintaran kita, bukan pula dari ilmu yang ada pada diri kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi saya meminta ya semoga apapun yang Allah berikan kepada kita jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Tetap semuanya dari Allah, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabut ilmu tersebut dari kita, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rabi', silakan. الرابع أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة، فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرع ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين. Ahsanti, barakallahu fi. Ibu-ibu, kalau di dalam pengajian yang afdol, yang paling bagus dalam majlis ilmu atau dalam belajar itu ada sesuatu dari kitabullah, dari ayat-ayatnya Allah dibacakan. Jadi sekarang itu teman-teman, ya kita itu harus memilah dan memilih lagi. Pengajian mana, majlis mana yang harus aku datangi. Ya, karena banyak zaman sekarang Bu, datang pengajian isinya hanya sekedar ketawa ya. Ada pelawak yang bisa akhirnya semua hadirin, bahkan para wanita tertawa terbahak-bahak. Padahal yang mengajar di depannya ustadz. Ya. Itu ada pengajian model begitu. Ya, subhanallah. Dan bagaimana Allah akan melembutkan hati kita, bagaimana Allah akan memberikan kita rasa takut kalau yang dibahas hanya sekedar lelucon. Kalau yang dibahas hanya sekedar lawakan. Ya. Dan ini perlu kita perhatikan. Kita pilih yang mana, silahkan. Jangan sampai kita setelah dari majlis ilmu, bukan rasa takut yang ada pada diri kita, tapi justru kita bangga karena kita sudah tertawa terbahak-bahak. Di mana rasa malu kita sebagai seorang muslimah? Ingat Bu, kita itu kalau tertawa nggak boleh terbahak-bahak. Boleh tertawa tapi suaranya dikecilkan, volumenya dikecilkan. Apalagi di situ ada ustadz yang sedang mengajar. Subhanallah. Dan wallahi demi Allah malu ya. Kalau kita melihat ada saudari kita yang tertawanya terbahak-bahak, ya, maka kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka hidayah, ya. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata di dalam majlis ilmu itu hanya sekedar ya lelucon atau tawa belaka, tidak ada firman Allah dibacakan, tidak ada sabda Rasulullah SAW yang disabdakan. Jadi kalau teman-teman nanti mengajar, amin ya, semoga Allah mudahkan, maka ketika ada ayat-ayatnya Allah, ketika ada firman-firmannya Allah ya di dalam kajian-kajian, maka dibacakan kepada hadirin, boleh, silahkan. Justru panduan kita selama hidup itu ada pada apa-apa yang ada dalam Al-Quran.
Ya. Panduan kita hidup ada pada apa-apa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW dan juga perkataan-perkataan ulama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumber itu sumber kita dalam belajar atau mengajar itu Al-Quran, ayat-ayatnya Allah, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW dan perkataan ulama, qaulul ulama. Ya, kata ulama ini, kata ulama ini. Tetapi dalam perkataan ulama kita harus melihat apakah perkataan ulama ini bertentangan dengan apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang Allah firmankan atau tidak. Kalau ternyata misalnya ya perkataan ulama ini bertentangan dengan Al-Quran dan sabdanya Rasulullah SAW, maka yang diambil adalah sabdanya Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, imamnya kita semuanya, ya saya, teman-teman semuanya, kita bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya ini makanya penting untuk mengkaji. Ya, Imam Syafi'i itu berkata apa? Kata Imam Syafi'i berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Kata beliau, jangan pernah ambil fatwaku, kata Imam Syafi'i, kalau kalian dengar ada fatwaku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berarti fatwanya Imam Syafi'i, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu selaras dengan Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pertentangan. Ya, kalau ada pertentangan, sampai ada pertentangan berarti ada yang mendustakan atas nama Imam Syafi'i. Ya, misalnya Imam Syafi'i nggak pernah bilang begitu. Bawa-bawanya bilang mengatasnamakan Imam Syafi'i telah berkata. Berarti yang dusta bukan Imam Syafi'i, tapi orang yang mencatut namanya Imam Syafi'i dan mengatakan sesuatu dari Imam Syafi'i. Ya, di banyak ibu-ibu zaman sekarang itu banyak. Ya, mereka mencatut-catut nama Imam Syafi'i, tapi ternyata dusta, bohong. Ya, mereka mengatakan Imam Syafi'i telah berkata begini, pada Imam Syafi'i adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak keluar dari apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati. Ya, kita sebagai seorang muslimah, Imam Syafi'i berkata, ya kita sebagai seorang muslimah ketika keluar dari rumah, maka kaki itu aurat. Itu perkataannya Imam Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan enggak, kaki itu enggak aurat, berarti ketahuilah bahwa itu bukan perkataannya Imam Syafi'i. Ya. Dan kalau kita mengaku madhab Syafi'i, maka hendaklah kita belajar dengan jujur apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan tidak menutup-nutupinya. Ya, karena kita itu kadang hidup ibu-ibu di dunia ini pengen gampangnya saja. Yang gimana? Kalau itu selaras dengan nafsu kita, kita ambil. Kalau itu berat, tidak selaras dengan nafsu kita, kita tinggalkan. Itu enggak boleh. Ya. Kita hidup di dunia itu nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah, nurut sama ulama. Ya. Tapi yang seperti apa? Ulama-ulama yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukannya. Bukan mencari-cari sesuatu yang baru. Gitu ya. Baik. Monggo. Kenapa? Kenapa kita harus di dalam majelis ilmu ketika kita mengajar itu ada firman-firman Allah yang dibacakan. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Tabarrukan. Kita meminta kepada Allah agar Allah karuniakan kebarokahan. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu nanti ngajar, ya ada firman Allah yang dibacakan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu ya. Ibu-ibu baca, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la minun." Misalnya, boleh. Apa artinya tadi ayat yang dibacakan? Kalau Allah menghendaki hidayah bagi seseorang, maka Allah lapangkan dadanya. Subhanallah. Kalau Allah menghendaki menyesatkan diri seseorang, maka Allah sempitkan dadanya. Jadi kalau teman-teman Masya Allah hari ini merasakan ketenangan, merasakan dadanya Masya Allah ya, sadrahu ya, dadanya itu merasa lapang, maka ketahuilah bahwa Allah sedang memberikan hidayah kepada kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam rangka tabaruk, apa sih tabaruk teman-teman? Meminta kebarokan dari Allah, barakah. Tolong ditulis barokah. Nanti banyak orang yang salah kaprah dalam mendefinisikan barokah. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Barokah itu artinya yazidul khair, bertambahnya kebaikan, tapi dengan syarat kebaikan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dan Al-Quran ini ya
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Ad-Dukhan. Boleh teman-teman lihat surah Ad-Dukhan. Juz Al-Khamis wal Ishrun, juz 25. Kalau yang punya Quran Madinah, ada di halaman 496. Surah Ad-Dukhan. Al-Quran ini, kata Allah Azza wa Jalla, saya bacakan firman Allah, surah Ad-Dukhan dari ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan. Sudah ketemu? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Lihat, apa kata Allah? Bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam yang mubarak. Artinya malam yang ada keberkahan di dalamnya. Kata para ulama, kenapa Al-Quran itu diturunkan di malam yang mubarak, malam yang ada keberkahan di dalamnya? Karena Al-Quran sendiri barakah, membawa keberkahan. Setiap kali kita membaca firman-firman-Nya Allah, mentadabburinya, maka bertambahlah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya subhanallah. Dan pesan saya ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau panjenengan termasuk ya dari orang-orang yang memegang pendapat, kan pendapat orang haid itu kan membaca Al-Quran ada dua pendapat, ya kan? Ada yang masih membolehkan untuk membaca Al-Quran, ada yang mutlak tidak boleh, gitu kan ya? Maka saran saya tidak apa-apa. Ibu-ibu silakan ambil pendapat yang mana. Kalau kita ambil pendapat ustazah nggak apa-apa, orang haid misal contohnya baca Al-Quran tapi dia baca yang ada terjemahannya, berarti dia harus konsisten. Ya, kalau haid jangan tinggalkan baca Al-Quran. Tapi kalau panjenengan, ustazah kalau saya diajari zaman dulu tuh kalau yang haid tuh nggak boleh baca Al-Quran. Oke, ya. Nggak boleh baca Al-Quran, tapi jangan tinggalkan zikir pagi petang. Ya, di dalam zikir pagi petang juga ada Al-Quran. Ada bacaan ayat kursi, gitu. Ada bacaan qul huwallahu ahad. Ya. Tapi juga jangan tinggalkan mentadabburi Al-Quran. Ya. Jadi dalam sehari itu teman-teman, kalau boleh saya sharing ya, waktu kita membagi waktu, itu ada waktunya untuk kita baca Al-Quran. Ada waktunya kita untuk mempelajari terjemahannya lah minimal. Kalau tafsirnya saya khawatir ibu-ibu terlalu berat. Ya, syukur-syukur tafsirnya boleh. Ya, jadi tiap hari itu begitu. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, ibu-ibu baik dalam mengajar maupun untuk diri kita sendiri, maka subhanallah sebenarnya kita sedang memberikan makanan untuk hati kita. Hati kita nih, hati itu perlu makanan. Jangan sampai kita di pagi hari hanya menyibukkan diri memberikan makanan untuk jasad kita, sarapan pakai nasi uduk, pakai nasi kuning, ya pakai apa lagi orang-orang Godean? Pakai sambal welut, ya masa masih pagi sambal welut, ya kan di Godean banyak belut kan, ya jadi sarapannya sambal welut, ya kalau orang Palembang sarapannya pempek, ya kapal selam dimakan, ya. Kalau orang Godean karena belut banyak ya pagi-pagi sarapannya nopo? Sambal welut. Nah, ya itu kan makanan untuk jasad kita. Tapi kadang kita lupa memberikan makanan untuk hati kita. Maka boleh teman-teman sebelum mengajar, sebelum datang ke majelis ilmu teman-teman baca, boleh. Ustazah boleh nggak baca one day one juz? Pareng. One day two juz? Pareng. One day three juz? Pareng. Ya. One day satu halaman boleh. Yang penting jangan sampai kita nggak baca, gitu kan ya? Ya itu Allah tuh suka kita itu istiqomah, gitu nggak sih ibu-ibu?
Ya, maka yuk bismillah istiqomahkan kita dalam membaca Al-Quran baik ketika kita mengajar atau untuk diri kita sendiri. Karena Al-Quran sendiri membawa barakah biidnillahi ta'ala. Ya, apalagi wa in kana dzalika fi madrasatin syurita fiha dzalika ittiba' syarr. Gini Ibu. Apalagi kalau dalam sebuah lembaga atau madrasah, dalam sebuah sekolah, ya di situ disyaratkan bagi yang mau mengajar itu harus membacakan Al-Quran. Maka kita sebagai pengajar harus mengikuti syarat tersebut. Ya, jadi kita sebagai guru atau sebagai pengajar, orang-orang yang mau mengajarkan ilmu, ketika kita mengajar di sebuah lembaga pendidikan, ya, maka kita harus tahu dulu syaratnya apa di sini, ketentuan aturannya seperti apa. Oh, ketentuannya kalau mau ngajar berpakaian rapi, ya kita berpakaian rapi. Oh, kalau mau mengajar baca ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yuk kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, baik, monggo silakan Ustazah. Summa yasta'idu billahi. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأصحابه ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين وعن واقف مكانه إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. Nah, oke baik. Tolong diingat-ingat ya ibu-ibu. Jadi ya sebelum kita membacakan Al-Quran di tengah-tengah hadirin, sebelum kita membacakan Al-Quran di tengah-tengah murid-murid kita, maka hendaklah kita berta'awud terlebih dahulu. Berta'awud itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya Ustazah? Kenapa kok kita harus berta'awud? Kenapa kita harus meminta perlindungan? Karena syaitan itu pasti akan menggoda kita. Pasti itu. Contoh misalnya, teman-teman kalau mau ngajar atau mau membagi ilmu kan kita berniat tuh. Gimana? Kita punya niat dalam hati kita. Untuk apa sih kau mengajar? Gitu kan? Ya, awalnya dari rumah udah tulus. Ya Allah, tidaklah saya mengajar kecuali ini adalah bagian dari kewajiban saya menyebarkan ilmu. Ya Allah, tidaklah saya mengajar kecuali saya pengen dapat ridhomu. Gitu kan biasanya. Sampai di sekolah dalam perjalanan, pas sampai di sekolah ya pertama dalam perjalanan nanti digoda lagi. Bukannya kamu tuh ngajar cuman pengen dapat cuan ya gitu ya. Kan ketika ngajar nanti dapat duit gitu. Misal contoh itu kan mulai itu digoda sama setan. Ya mulai. Oh iya ya aku datang berarti kalau nggak datang nanti di absen berarti nanti nggak dapat nih gitu kan. Itu kan godaan. Sampai di sekolah, ya ketemu murid-muridnya. Murid-muridnya ada yang bilang, oh Ustazah, Masya Allah, kalau antum yang ngajar gini. Langsung ya setan yang godain lagi. Tuh kan, kamu datang, coba kalau kamu gak datang. Nah gitu kan. Nah, ternyata kamu itu ternyata disenangi sama murid-muridmu, dipuji-puji. Ah, itu udah buruk lagi tuh niatnya. Maka dari itu sebelum kita mengajar ibu-ibu, luruskan niat kita. Di tengah-tengah kita mau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita wa yusammillahi ta'ala. Kemudian kita boleh membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau teman-teman melihat, boleh dicontoh dari saya yang baik-baik saja. Yang tidak baik nggak usah dicontoh. Ya. Dan sebagai murid, saya sering kali kok ibu-ibu kalau misalnya pas saya lagi belajar sama siapa di online, misalnya ya, dengan para syekho, saya tuh kadang nitenin gitu, tahu nitenin enggak? Niten. Guruku ki ngapain toh sebelum memperhatikan, sebelum ngajar ki baca opo gitu kan, setelah ngajar baca opo, terus saya perhatikan, saya tulis gitu. Kalau teman-teman memperhatikan, saya sebelum mengajar ya kalau Allah ingatkan saya selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan ya. Nah, kenapa kok saya kenapa saya berkata Bismillahirrahmanirrahim? Karena sesungguhnya ketika kita baca basmalah itu artinya kita sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, teman-teman. Jadi kalau kita mau mengajar, ya kalau kita mau berbuat kebaikan, ya misalnya mau makan atau mau keluar rumah, baca basmalah boleh. Ya. Atau kita mau ngajar tadi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh, silakan.
Ya, karena sesungguhnya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahmadu. Wa yahmadu itu misalnya kita mau ngajar, kita muqaddimah. Ya, tadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ha, itu boleh. Ya, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nah, itu boleh juga. Ya, terserah. Yang penting itu bagian dari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah baru kemudian kita bersolawat. Ya. Kan setelah kita baca alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu, gitu kan ya? Ala sayyidina atau ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, itu tuh boleh. Jadi tolong teman-teman kalau mau ngajar atau mau membagikan ilmu di majelis ilmu, muqaddimah itu minimal sudah hafal. Ya. Jangan sampai dari awal mengajar, kita udah lihat buku, kita udah lihat HP, ya. Dalam posisi kita begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Ya, jamaahnya bubar. Ya. Kalaupun nggak bubar, jamaahnya koyo kemana mukanya gitu. Jadi ketika menyampaikan itu kita berinteraksi dengan hadirin, kita menghadap hadirin gitu ya. Ustazah, boleh nggak kalau yang nggak panjang-panjang? Boleh. Ya biasanya kalau ibu-ibu perhatikan, misalnya saya waktunya sudah mepet misalnya ya, dengan waktu mengajar biasanya saya pakai gini pembukanya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Titik. Sudah. Itu paling pendek. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa atau ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ya, itu pendek, pakai banget. Boleh enggak ustazah kalau tidak memakai itu? Boleh. Tapi ini adalah anjuran, gitu ya. Jadi kita kan lagi belajar nih tata cara membagi ilmu, tata cara mengajar. Maka step by stepnya tuh begitu. Ya, memuji Allah dulu, kemudian bersolawat untuk Rasulullah SAW dan mendoakan keluarga besar beliau, mendoakan para sahabat. Kemudian kita juga boleh teman-teman ya mendoakan a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin. Dan di antara doa yang seharusnya kita hari ini ya tancapkan, seharusnya hari ini kita gaskan adalah mendoakan pemimpin kita. Presiden Indonesia Raya dan wakilnya. Itu kan pemimpin, bagian pemimpin kaum muslimin. Ya, kita doakan. Kalau teman-teman dengar khutbahnya para syekh atau pas lagi sholat witir di Masjidil Haram, ya semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk itikaf di Masjidil Haram tahun ini. Amin. Ya, yang amin Allah aminkan. Ya, Allah aminkan. Malaikat aminkan ya. Nanti ada doa-doa syekh itu di akhir sebelum selesai pas witir itu ya, selesai sholat itu, entah itu syekh Sudes atau syekh Masjidil Haram itu nanti ada doanya gini. Allahumma aslih ulati umurina, gitu kan ya Allah ya, perbaikilah keadaan pemimpin kita, gitu kan. Terus didoain tuh. Didoain askar-askar juga didoain, ya Allah jagalah askar-askar, gitu kan ya. Masya Allah. Dan itu bagian dari sunnah, bagian dari apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga wa masyayikh. Masyayikh itu adalah guru-guru kita. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya izin share ke teman-teman semua. Jadi kadang-kadang kita itu semangat mendoakan diri kita, semangat mendoakan pasangan kita, semangat mendoakan anak cucu kita, tapi kita lupa mendoakan guru kita. Dan apapun yang sudah kita berikan kepada guru-guru kita, apapun yang sudah saya berikan kepada guru saya, itu tidak ada bandingannya dengan apapun kalau dibandingkan dengan sesuatu dari guru kita yang telah diberikan kepada kita. Tidak ada balasan yang lebih indah untuk seorang guru kecuali doa. Jadi didoakan, teman-teman punya guru tahsin, misalnya Ustazah Fulana, ya didoakan ustazahnya, ya Allah berikanlah kesehatan untuk Ustazah Fulana, berikanlah kesehatan untuk Ustaz Fulan, boleh. Atau guru kayak majlis taklim begini, ya didoakan. Ya kita turut ikut mendoakan, ya Allahumma ighfir li masyayikhina, orangnya sudah meninggal didoakan, boleh. Orangnya masih hidup didoakan, semoga Allah menetapkan hidayah untuknya, semoga Allah berikan kepadanya kebaikan, karunia anak-anak yang solih dan solihah, itu boleh. Silakan. Kalau ada yang tanya, Ustazah boleh nggak mendoakannya dengan bahasa Indonesia? Boleh. Ya, bahasa Jawa boleh nggak? Pareng.
Ya, yang penting kita doakan guru-guru kita. Jangan sampai kita melupakan jasanya ya akhwat. Baik guru-guru online maupun guru-guru offline. Apalagi guru-guru offline. Guru-guru online saja kita doakan. Ya, dan itulah yang dibiasakan oleh guru-guru kami. Ya, guru-guru saya, guru-guru anak-anak. Kalau dalam mengajar itu mesti mereka itu dalam doanya itu apa? Mereka akan mengatakan, ya Allah ampunilah dosa guru-guru kami. Ya Allah rahmatilah guru-guru kami. Sayangilah guru-guru kami. Itu ada. Ada kata-kata seperti itu. Ya, tapi tentunya dengan bahasa Arab ya. Itu ada kata-kata mendoakan guru-gurunya. Baik. Wa yad'u li nafsihi, dan kita mendoakan diri kita sendiri. Walil hadirin, dan kepada dan mendoakan para orang-orang yang hadir. Ya, kita doakan juga. Wali walidayhim ajmain, dan juga untuk, nah ini penting nih. Murid yang baik, guru yang baik adalah yang mendoakan orang tua dari yang hadir semuanya. Ya. Dan bakti kita kepada orang tua kita, baktinya kita adalah turut serta ikut mendoakan orang tua kita. Baik orang tua kita masih ada ataupun orang tua kita sudah tidak ada. Ya, jadi berbakti kepada orang tua itu tidak terputus ketika orang tua kita sudah enggak ada. Ketika mereka masih hidup, kita boleh mendoakan mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ketika mereka sudah meninggal, kita doakan juga Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau kalau ayah kita sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min rawdatil jannah, gitu ya. Dan sampai doa kita, kalaupun kita di rumah ya, tidak langsung ke makam atau tidak langsung ke kuburan, itu sampai doa kita kepada mayit. Ya, boleh nggak ustazah perempuan ke kuburan? Kata para ulama boleh, tapi tidak sering, gitu ya. Ziarah ibu-ibu, ya kalau orang Indonesia kan identik dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, ziarah itu boleh ke kubur, asalkan dengan syarat kita tidak boleh meraung-raung di sana. Kita tidak boleh menampar-nampar pipi, kita tidak boleh menyobek-nyobek baju. Ya, doakan, tapi tidak boleh sering-sering. Yang nggak boleh itu zairat. Ya, kita nggak boleh sering-sering. Dan kalaupun kita mendoakan orang tua kita setiap saat yang sudah meninggal dunia, maka sampai doa kita kepada mereka. Biidnillahi ta'ala, atas izin Allah. Baik. Kemudian di sini wa an waqfi makan ingkan dari kafi madrasana sini fi ali tasyan kasih. Oke. Atau untuk orang-orang yang dia punya jasa gitu ya. Punya jasa, ya maka kita juga turut ikut serta mendoakan karena mereka telah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Baik, wa kana ba'duhum, lanjut ustazah. Wa kana ba'duhum yu'akhiru dzikra nafsihi fi du'a'i 'anil hadirina. Subhanallah. Taduban wa tawaddu'an wa bihi ilaihi hajatun wal itharu bil qurbi wa bima yuhtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'i. Lanjut. Wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Sebentar ustazah, ya akhwat jamaah. Kalau ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita bersolawat. Ya. Karena sesungguhnya orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang-orang yang kata Rasulullah SAW disebut namaku tapi tidak mau bersolawat. Boleh diulangi ustazah? Wa qala an-nabi sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Wa hadzal haditsu wa in warada fil infaqi fal muhaqqiquna yasta'iluna fi umuril akhirati wa bil jumlati fal kullu hasanun wa qad 'amila bil awwali qaumun wa bil thani akharuna. Masyaallah, jazakillah khair, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki wa ja'alallahu hadzal amal as-salih fi mizani hasanatik ya ustazah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ilmu antum. Semoga Allah berikan kepada antum anak-anak yang salih dan salihah, dan semoga Allah jadikan apa yang antum baca menjadi pemberat timbangan kebaikan antum di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya, jadi gitu ibu-ibu, kalau kita misalnya dibantu dibacakan oleh seseorang, ya kita doakan. Ya, tidak apa-apa. Doa itu akan kembali kepada diri kita. Kita doakan orang lain, semoga Allah memberikan keberkahan untuk ilmu antum. Kata malaikat amin, dan semoga Allah juga berikan
keberkahan untuk ilmumu. Kita doakan semoga Allah ya perbaiki anak keturunan engkau. Maka kata malaikat amin, semoga Allah juga memperbaiki keturunanmu. Terus saja begitu. Ya kita doakan orang lain itu gratis. Ya jangan sampai kita pelit mendoakan orang lain. Karena di antara kebersihan hati kita tandanya adalah kita terbiasa mendoakan kebaikan untuk orang lain. Baik, kesimpulannya dari paragraf ini bahwa para ulama terkadang mereka mengakhirkan doa untuk dirinya sendiri. Kenapa? Ta'adduban wa tawadhu'an. Karena mereka beradab, karena mereka rendah hati, gitu ya. Rendah hati dan subhanallah mereka mendahulukan orang lain. Isar itu artinya adalah mendahulukan orang lain. Jadi boleh didoakan dulu kalau untuk masalah doa teman-teman. Yang pertama adalah mendoakan kaum muslimin. Ya Allahumma ighfir muslimina wal muslimati al ahya'i wal amwat. Ya Allah ampunilah kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian kita doakan guru-guru kita, kita doakan orang tua kita, baru kemudian kita doakan diri kita sendiri. Jangan lupa untuk mendoakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Tahrim, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Yang dimaksud jagalah kalian, diri kalian itu dengan mendoakan untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Tapi tadi mendoakan diri kita diakhirkan sebagai bagian dari tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Kita mendoakan orang lain dulu, baru kemudian kita doakan kita. Atau di sini boleh juga ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul. Atau boleh juga di sini ibda bi nafsika, ya kamu mulai dulu dari dirimu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, maka mulailah dari dalam diri kita masing-masing. Wa hadzal hadis wa in warada fil infaqi wal muhaqqiqun yasta'miluna fil umur. Di sini sebenarnya teman-teman, hadis ini ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul, dan kemudian bagi orang-orang yang kamu berada dalam pertanggungjawabanmu ta'ul, maka sebenarnya ya hadis ini berbicara tentang infak. Infak itu maksudnya tentang memberikan harta, gitu ya, memberikan harta. Dan hadis ini bisa dipakai juga untuk kondisi-kondisi yang lain, gitu ya. Wabil jumlati fal kullu hasan, dan semuanya adalah baik. Ya. Jadi maksudnya Syekh adalah, syahidnya, intinya adalah jangan lupakan diri kita. Kita juga perlu untuk didoakan. Maka siapa yang mendoakannya? Diri kita. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, gitu kan ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ya. Atau misalnya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu kan doa untuk diri kita. Jadi sebelum teman-teman menjadi seorang guru, sebelum teman-teman menjadi pengajar, maka hendaklah poin-poin yang hari ini kita pelajari dicatat baik-baik. Dicatat baik-baik dan diamalkan ketika nanti ada masanya teman-teman menjadi seorang pengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajarkan kebaikan bagi orang lain, karena apa yang kita ajarkan untuk orang lain itu akan menjadi usia kedua kita. Ya, kalau kita sudah nggak ada ibu-ibu, kita sudah meninggal dunia, maka harapannya apa yang sudah kita bagikan kepada orang lain dibagikan kembali. Dan itu transferan pahala Allah berikan untuk kita. Walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur, kalau ada ilmu yang pernah kita sampaikan kepada orang lain, dan orang lain sampaikan lagi kepada orang lain sampaikan lagi kepada orang lain, maka transferan pahalanya akan sampai kepada kita. Disinilah letak kebahagiaan seorang muslim. Jadi kita tuh harus berpikir, kita nggak tahu nih kematian tuh kapan datangnya, tapi kita harus punya usia kedua, kita berpacu dengan waktu. Ya, jadi kita mulai, ya Allah saya pengen nanti ketika saya meninggal dunia, saya pengen ada pahala jariah. Gimana cara mendapatkan pahala jariah? Menyebarkan ilmu. Ya, kita ajarkan orang-orang kebaikan. Ya, mengajarkan Al-Quran itu bagian dari kebaikan. Ya, cari orang-orang yang mau belajar. Ya, ke rumah. Ya, dan ini masya Allah teman-teman, minta sama Allah. Tanpa kita mencari, kalau kita punya niat yang lurus, teman-teman di sini sekarang sudah punya niat, ya Allah saya pengen ngajar. Maka atas izin Allah, Allah datangkan orang.
Ya, saya punya jamaah begitu. Jadi ketika di kajian lagi saya kasih semangat motivasi, ayo ngajar gitu. Terus kata beliau di kajian tuh beliau ada niat, ya Allah saya pengen ngajar. Ya tiba-tiba ya nggak lama kemudian tetangganya datang minta diajarin Al-Quran. Nah itu Allah tuh Dat yang maha baik. Jadi kadang kita belum mencari saja Allah datangkan. Maka nanti pesan saya, teman-teman habis kajian ini, ya kita insya Allah nanti ketemu lagi 2 pekan lagi ya. Jadi yang misalnya begini ibu-ibu, nanti ya ini izin saya menyampaikan. Kalau teman-teman menjadi pengajar, menjadi dai atau daiyah, kemudian nanti dibuka tuh ada lowongan, bukan lowongan sih sebenarnya, ada kesempatan untuk mengikuti acara standarisasi dai atau daiyah MUI, maka ikuti aja. Walaupun itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Hanya untuk ini aja, keamanan saja. Ya Allah yang memberikan. Jadi kalau misalnya kita yang sudah ikut acara ini, ya kemudian suatu hari misalnya naudzubillah min dzalik ada yang mau membubarkan, maka kita minta tolong kan pertama kepada Allah. Kemudian kita menghubungi MUI, ya atau kita menyerahkan sertifikat yang telah kami dapatkan. Kita tunjukkan ini loh, kita itu udah diizinkan oleh MUI pusat, ya, oleh MUI pusat yang ada di Jakarta untuk menyebarkan ilmu. Maka orang-orang kalau mau masuk ranah hukum, maka nanti insya Allah biidnillahi ta'ala sertifikat ini berguna gitu loh. Jadi bukan tujuan utama, bukan. Karena kemarin teman-teman yang pada ikut ya itu kan dari berbagai kalangan, dari seluruh Indonesia, ada yang dari Lampung datang, kalau kami dari Jogja ke Bandung. Itu ada juga yang memang ini dibutuhkan karena di luar Jawa itu terkadang ketika mau berdakwah itu mereka harus ada ketua suku gitu loh. Mereka harus berseteru terlebih dahulu dengan ketua suku. Katanya ya di sana. Nanti kata MUI, ini Ustadz tinggal menunjukkan ini loh saya sudah menjadi dai standarisasi, menjadi dai yang diizinkan oleh MUI untuk menyebarkan. Maka insya Allah dibantu oleh MUI setempat di sana, gitu ya. Jadi itu bukan tujuan tapi hanya untuk membantu kita gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah acaranya sehari dan itu pun ada yang lulus ada yang enggak. Ya, yang enggak lulus gimana Ustazah? Yang enggak keluar sertifikatnya. Ya alhamdulillah ya jazakumullah khair atas doa-doanya. Masya Allah kami dari Jogja berempat ya. Saya Ustadz Hanan, Ustadz Wira dan Dokter Oki. Beliau seorang dai juga, ya dokter juga dai. Ya alhamdulillah keempat-empatnya semua lulus. Alhamdulillah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya ibu-ibu, baik. Insyaallah cukup Mbak Tias. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.